Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Elsarwayo Saputra, menjelaskan tentang Miro, cara pakai Miro, dan keunggulan dan kekurangan dari Miro. Selanjutnya ada Hafiz Iwandra, membuat video tutorial aplikasi Miro. Selanjutnya ada Aditya Arif Pranana, membuat video tutorial aplikasi Drawio. Selanjutnya ada Nabil Murtado, menjelaskan tentang Drawio, cara pakai Drawio, dan keunggulan dan kekurangan dari Drawio. Selanjutnya ada Andrew, mengedit video keseluruhan. Miro APK adalah file instalasi untuk aplikasi Miro di perangkat berbasis Android dengan menggunakan APK atau Android Package Kit. Pengguna dapat mengunduh dan menginstal aplikasi Miro secara manual di perangkat Android mereka, terutama jika aplikasi tidak tersedia di Google Play Store di wilayah tertentu atau untuk versi yang diunduh secara khusus. Aplikasi Miro dapat diakses melalui berbagai platform, baik online maupun offline. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkannya. Yang pertama, itu ada versi web atau browser base. Langkahnya yaitu buka situs resmi Miro di https://miro.com. Buat akun atau masuk menggunakan akun Google, Microsoft, atau email Anda. Anda bisa langsung menggunakan aplikasi ini tanpa perlu mengunduh. Yang kedua ada aplikasi desktop. Kunjungi halaman unduhan di https://miro.com/download. Pilih aplikasi untuk sistem operasi Anda, Windows, macOS, atau Linux. Unduh dan install aplikasi sesuai panduan. Yang ketiga ada aplikasi mobile atau Miro APK. Langkah untuk Android, yang pertama buka Google Play Store, cari Miro di kolom pencarian, unduh dan install aplikasinya. Link langsung ke Play Store. Selanjutnya ada langkah untuk ke iOS. Buka App Store dan cari aplikasi Miro. Yang keempat ada integrasi ke tools lain. Langkah Miro dapat diintegrasikan ke berbagai platform seperti Slack, Microsoft Teams, Asana, Jira, dan lainnya. Ikuti panduan integrasi sesuai dengan tool yang digunakan. Jadi di aplikasi Miro ini bisa bayar dan gratis. Yang gratis itu Miro memiliki free plan yang mencakup hingga 3 papan kerja, kolaborasi dengan jumlah anggota terbatas, fitur dasar untuk membuat diagram, brainstorming, dan papan tulis digital. Yang berbayar itu fiturnya lebih lengkap. Ada paket berbayar seperti starter plan yang harga mulainya dari $8 per pengguna per bulan. Ada business plan, cocok untuk tim besar dengan fitur lanjutan seperti pengelolaan pengguna dan integrasi lebih luas. Enterprise plan, paket khusus untuk perusahaan besar, harganya tergantung negosiasi. Keunggulan Miro, yang pertama itu ada kolaborasi real time. Mendukung kolaborasi banyak pengguna secara langsung sehingga ideal untuk tim jarak jauh. Fitur komentar, tagging, dan integrasi video call membantu diskusi langsung. Selanjutnya ada tampilan interaktif dan modern. Antarmuka intuitif dengan desain interaktif dan estetika yang menarik. Mendukung elemen multimedia seperti gambar, video, dan sticky notes. Selanjutnya ada integrasi yang kuat. Terintegrasi dengan berbagai platform seperti Slack, Asana, Jira, Microsoft Teams, dan lainnya. Selanjutnya itu ada kekurangan Miro. Yang pertama ada berbayar untuk fitur lengkap. Miro gratis untuk 3 papan kerja, tetapi fitur-fitur canggih dan jumlah pengguna yang lebih banyak memerlukan paket berbayar. Harganya yang relatif tinggi untuk tim kecil. Kinerja pada file besar. Bisa menjadi lambat jika file atau papan sangat besar dengan banyak elemen. Terlalu kompleks untuk kebutuhan sederhana. Tidak cocok jika hanya membutuhkan diagram sederhana tanpa fitur tambahan. Flowchart pada gambar di bawah menggambarkan proses perhitungan faktorial dari sebuah bilangan bulan positif NNN. Diagram ini dibuat menggunakan aplikasi Miro dan terdiri dari beberapa langkah yang dirancang untuk menangani input pengguna, mengevaluasi kondisi, dan menghasilkan output akhir. Kita akan membahas salah satu aplikasi yang sangat berguna dalam pembuatan diagram dan flowchart, yaitu Drawio. Cara mendapatkan aplikasi Drawio. Langkah pertama, Anda bisa langsung mengakses Drawio melalui website resminya di
https://www.drawio.com. Yang kedua, Drawio dapat digunakan secara online melalui browser. Jadi, Anda tidak perlu mengunduh aplikasi apapun. Cukup buka situsnya dan Anda bisa mulai membuat diagram kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, jika Anda lebih suka menggunakan aplikasi desktop, Drawio juga tersedia untuk diunduh di berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux. Yang keempat, yang menarik adalah aplikasi ini tidak memerlukan akun untuk menggunakannya. Jadi, Anda bisa langsung mulai tanpa registrasi. Status berbayar atau gratis. Yang pertama, Drawio sepenuhnya gratis untuk digunakan. Tidak ada biaya tersembunyi atau fitur yang terkunci. Yang kedua, meskipun gratis, Drawio menawarkan berbagai integrasi dengan layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox yang memungkinkan Anda untuk menyimpan diagram secara langsung di cloud. Tapi meskipun demikian, penggunaan dasar aplikasi ini tetap tanpa biaya. Dengan kemudahan akses dan biaya nol, Drawio adalah pilihan yang sangat baik bagi siapa saja yang ingin membuat diagram atau flowchart tanpa perlu khawatir tentang biaya tambahan. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara menggunakan Drawio untuk membuat flowchart. Dan kita akan membuat contoh flowchart sederhana. Langkah-langkah menggunakan Drawio: yang pertama, buka browser dan kunjungi website https://www.drawio.com. Yang kedua, pilih lokasi penyimpanan. Setelah itu, Anda akan dimintai untuk memilih tempat untuk menyimpan diagram Anda, seperti Google Drive, OneDrive, atau lokal di komputer Anda. Lalu, pilih sesuai kebutuhan Anda. Yang ketiga, buat diagram baru. Klik Create New Diagram untuk memulai diagram baru. Anda bisa memilih template flowchart atau memulai dari diagram kosong, tergantung pada preferensi Anda. Yang keempat, tambahkan elemen flowchart. Di sisi kiri layar terdapat berbagai bentuk yang bisa Anda gunakan, seperti persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk keputusan, dan lingkaran untuk awal dan akhir. Tarik dan letakkan elemen-elemen tersebut ke kanvas di tengah. Yang kelima, hubungkan elemen dengan panah. Anda dapat menghubungkan elemen-elemen tersebut dengan panah untuk menunjukkan urutan langkah-langkah dalam flowchart. Yang keenam, simpan dan ekspor. Setelah selesai, Anda bisa menyimpan diagram Anda langsung ke cloud atau mengunduhnya dalam berbagai format seperti PNG, JPEG, atau PDF. Drawio. Keunggulan Drawio yaitu gratis. Tidak ada biaya untuk menggunakan fitur penuh, baik secara online maupun offline. Mendukung penyimpanan lokal dan cloud tanpa pembatasan. Fleksibel untuk diagram teknis. Sangat cocok untuk diagram yang kompleks seperti diagram jaringan, IRD, UML, dan flowchart. Menyediakan banyak simbol dan elemen diagram. Offline dan online dapat digunakan tanpa koneksi internet dengan aplikasi desktop. Cocok untuk pengguna dengan privasi tinggi karena tidak memerlukan penyimpanan online. Kekurangan Drawio: tidak optimal untuk kolaborasi, tidak mendukung kolaborasi real time, sehingga kurang cocok untuk tim jarak jauh. Desain visual kurang menarik, fokus pada fungsionalitas sehingga tampilan visualnya kurang modern dibandingkan Miro. Tidak ada integrasi ekstensif dibandingkan Miro. Drawio tidak memiliki banyak integrasi dengan aplikasi lain. Sebagai kesimpulan, baik Miro maupun Drawio memiliki keunggulan masing-masing. Pilihan aplikasi tergantung pada kebutuhan tim Anda. Jika Anda mengutamakan kolaborasi, pilihlah Miro. Namun, jika Anda membutuhkan alat gratis untuk membuat diagram sederhana, Drawio adalah pilihan yang tepat. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.